Baik, selamat datang ke salah satu video presentasi rekayasa perangkat lunak. Saya Cannavaro Francois. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan sales manufaktur ATK atau bisa disebut alat tulis kantor. Dan tim saya ada saya sendiri, Muhammad Rizal Eki Zaidan, Mas Agus Rakali Zafran Pratama, dan Dani Adi Setiawan. Di sini yang pertama saya akan bahas itu metode pengembangannya, yaitu waterfall, agile, sama sistem prototype. Apa itu waterfall? Metode waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara bertahap dan berurutan. Dalam metode ini, proses pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan ke perancangan sistem, implementasi, pengujian, sampai akhir dan peluncuran sistemnya. Setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga alurnya sangat terstruktur. Model ini cocok digunakan untuk proyek yang memiliki kebutuhan dan spesifikasi yang sudah jelas sejak awal. Berikut ada agile. Jadi metode agile ini adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas kerjasama tim dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Proses pengembangannya dilakukan secara bertahap melalui literasi atau sprint, di mana setiap tahap menghasilkan bagian produk yang bisa langsung diuji dan dievaluasi. Berbeda dengan metode waterfall ya, Agile memberikan ruang untuk perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Setelah itu ada sistem prototipe-nya. Apa itu prototype? Inti prototipe-nya itu adalah metode ini berfokus pada pembuatan model awal atau prototipe sebagai simulasi sistem. Prototipe tersebut kemudian diuji langsung oleh pengguna untuk mendapatkan masukan dan saran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu tim pengembang dan pengguna dalam memahami, mengklarifikasi, serta menyempurnakan kebutuhan sistem yang masih belum pasti sejak awal. Kapan digunakannya? Cocok digunakan untuk proyek yang kebutuhannya belum sepenuhnya jelas atau masih mungkin mengalami banyak perubahan selama proses pengembangan. Tingkat fleksibilitasnya itu memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi ya, terutama di tahap awal. Perubahan revisi justru menjadi bagian penting untuk memastikan sistem yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Alasan memilih metode prototype yaitu memfasilitasikan komunikasi langsung antara admin, sales, dan gudang untuk mempercepat koordinasi serta memastikan pemahaman real time terhadap alur penjualan stok dan laporan. Yang kedua itu memungkinkan pengembangan dan pengguna berinteraksi langsung melalui prototipe untuk memahami alur penjualan stok dan laporan penjualan secara lebih akurat. Yang ketiga itu memungkinkan pengguna mencoba sistem sejak awal, memberikan umpan balik dan membantu memperbaiki desain lebih cepat agar hasil akhir sesuai kebutuhan. Baik, hasil user story ini adalah yang pertama itu admin membutuhkan fitur untuk mengolah produk, harga, dan data pengguna. Jadi admin yang kontrol ini semua. Dan sales membutuhkan fitur pencatatan pesanan dan perubahan order. Dia kayak apa ya, sekretarisnya lah ya. Nah, terus ada manajer. Manajer itu membutuhkan fitur untuk memantau pesanan, melakukan approval. Dia yang mengatur semua pesanan dan approval. Dan gudang itu membutuhkan akses untuk melihat alokasi stok, mencatat pengiriman. Next ada fitur dan fungsi produk. Manajemen produk dan data pengguna. Fungsinya adalah admin dapat menambah, mengubah, dan memperbarui data produk serta harga secara langsung. Aktornya adalah admin. Yang kedua itu manajemen pengguna.
Fungsinya adalah admin mengelola akun pengguna seperti sales, distributor, dan petugas pengirimannya. Hanya pengguna yang sudah terverifikasi yang bisa mengakses sistem. Aktornya tetap admin. Setelah itu, yang ketiga itu penjualan. Fungsinya adalah sales dapat mencatat pesanan dari distributor atau customer serta melakukan perubahan pada jumlah pesanan atau jadwal pengiriman bila dilakukan. Aktornya adalah sales. Yang keempat adalah approval pesanan. Fungsinya manajer melakukan verifikasi dan persetujuan pesanan sebelum diteruskan ke proses berikutnya. Aktornya adalah manajer. Yang kelima ada pengecekan dan laporan stok. Fungsinya adalah menampilkan informasi stok produk secara real time sehingga distributor dapat melihat ketersediaan barang sebelum membuat pesanan. Fitur ini membantu memastikan pesanan sesuai dengan kondisi stok yang ada di gudang. Aktornya adalah admin dan sales. Yang keenam adalah laporan penjualan dan monitoring. Fungsinya adalah menyediakan laporan penjualan harian, bulanan, maupun tahunan dalam format PDF atau Excel. Selain itu, sistem yang juga menampilkan status pesanan secara real time agar pengguna dapat memantau progres pesanan dengan mudah. Aktornya adalah manajer. Baik, selanjutnya ada use case diagram ya. Yang pertama itu login pengguna. Semua aktor harus login untuk autentikasi. Yang kedua sistem verifikasi kredensial. Terus kedua ada sales order. Sales input data penjualan, manager approve atau reject pesanan, gudang cek stok dan kirim barang, dan terakhir itu generate invoice setelah pengiriman. Yang ketiga, kelola distributor. Sales mengelola data distributor atau CRUD, menyimpankan perubahan ke database. Yang keempat itu laporan. Dia bisa generate laporan penjualan, ekspor ke PDF atau Excel, dashboardnya memonitorkan real time. Jadi selalu update. Yang terakhir adalah admin. Admin ini yang mengelola produk dan user. Admin kelola produk, admin kelola data dan pengguna sistem. Nah, ini dia. Ini login diagramnya. Penjelasannya adalah user memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi dengan database. Jika gagal, ulangi login. Jika berhasil, akses menu sesuai role. Ini adalah proses sales ordernya. Pengguna terlibat yaitu sales, manager, dan gudang. Tahap 1, input pesanan. Sales login, langsung masuk ke pilih menu sales order, terus ke dalam input data penjualan, terus ke kirim approval, kirim request approval ke manager. Terus yang tahap kedua adalah approval manager. Manager terima request, approve enggak atau iya, batalkan pesanan jika enggak. Kalau iya, minta gudang cek stok. Tahap ketiga ada pengecekan stok gudang. Gudang cek stok, kirim hasil ke manajer. Kalau nggak ada stok, batalkan pesanan. Kalau ada, lanjut ke sales. Tahap 4 adalah verifikasi pembayaran, yaitu sales cek pembayaran lunas atau enggak. Kalau enggak, tunggu pembayaran. Kalau lunas, kirim surat perintah kirim ke gudang. Nah, ini bentuk penjualan diagram ya. Tahap kelima itu pengiriman. Gudang siapkan barang, langsung kirimkan barang, langsung ke update stok. Kalau sudah dikirim, follow up, langsung ke generate invoice. Sales cetak invoice langsung kelar. Proses kelola distributor. Yang pertama itu sales login, pilih menu distributor, langsung pilih aksi, input, edit, atau delete data. Jika udah, simpan ke database, langsung akan ditampilkan pesan sukses. Langsung kelar. Penjelasannya adalah sales dapat menambah distributor baru atau bisa edit data distributor yang existing yang masih ada
atau bisa hapus atau nonaktifkan distributor dan sistem simpan perubahan tersebut. Setelah itu ada proses generate laporan. Ini laporan diagramnya. Manager atau admin login, langsung pilih menu laporan, langsung ke pilih periode/filter. Sistem generate data, langsung pilih mau format PDF atau Excel, langsung diarahkan ke download laporan, terus end. Penjelasannya adalah user pilih jenis laporan, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Sistem ambil data dari database, di-generate dalam format yang dipilih, dan user download untuk evaluasi. Setelah itu ini ada admin diagram, proses admin yang bisa mengelola produk dan user. Di sini admin login, langsung pilih menu admin, pilih submenu kelola produk, langsung ke input/edit, hapus produk, kelola user, langsung ke input edit /nonaktifkan user. Kalau simpan ke database dan langsung ditampilkan pesanan berhasil. Penjelasannya adalah admin memiliki akses penuh dalam semua di prototipe-nya ya. Dan dapat mengelola master data produk, dapat mengelola akses user system, dan semua perubahan tersimpan terpusat. Baik, ini adalah presentasi saya tentang manufaktur sales ATK ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.